Haleluya. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu dan berjumpa kembali. Dan saya percaya kita berjumpa pagi hari ini dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, mari kita sediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami menikmati segala anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 23. Sekali lagi, Yakobus pasal yang kedua ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu menang atas ujian. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat satu tokoh yang luar biasa, yaitu Abraham. Dan firman Allah di dalam pembacaan firman Tuhan berkata bahwa lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Haleluya. Abraham disebut sahabat Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ini hal yang luar biasa. Karena kita perhatikan bahwa Abraham melewati proses demi proses di dalam perjalanan kehidupannya sampai kepada sebuah tahapan di mana Abraham disebut sahabat Allah. Ada ujian demi ujian yang harus dilewati, harus dilalui, harus dihadapi oleh Abraham. Sampai kepada sebuah tahapan di mana Abraham disebut sahabat Allah. Nah, pagi hari ini lewat firman Tuhan, kita akan belajar bersama-sama. Ada dua hal yang dapat kita pelajari. Bagaimana Abraham menang atas ujian demi ujian ini, sehingga pada akhirnya Abraham disebut sahabat Allah. Yang pertama yaitu ujian kesabaran. Sekali lagi, yang pertama adalah ujian kesabaran. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita tahu bersama bahwa ketika Abraham keluar dari tanah kelahirannya, dari rumah bapaknya, di dalam Kejadian pasal yang ke-12, Abraham berusia 75 tahun. Dan ketika Abraham keluar dari tanah kelahirannya, dari rumah bapaknya di dalam usia 75 tahun, maka Tuhan memberikan janji kepada Abraham bahwa Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Tuhan akan memberkati keturunan daripada Abraham. Bahkan oleh keturunan Abraham, maka semua bangsa akan diberkati oleh Tuhan. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Tetapi kita juga harus mengerti dan menyadari bahwa di dalam perjalanan kehidupan daripada Abraham, ketika janji Tuhan ungkapkan kepada Abraham di usia 75 tahun, maka janji itu baru digenapi ketika Abraham berusia kira-kira 100 tahun. Ada satu rentang waktu, yaitu 25 tahun. Abraham harus menunggu dengan sabar. Abraham harus menanti dengan sabar sampai janji Tuhan itu digenapi di dalam hidupnya. Dan kita tahu bersama bahwa Abraham
menang atas ujian kesabaran ini. Abraham menang atas ujian di mana dia harus menunggu sampai Tuhan menggenapi janji keturunan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di dalam Roma pasal yang keempat, Roma pasal yang keempat ayat yang ke-17. Roma pasal 4 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24 secara garis besar diungkapkan oleh firman Tuhan bahwa Abraham sabar menanti. Janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupannya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita yang sabar menanti janji Tuhan, kita yang sabar di dalam setiap pengharapan kita, ketika kita lulus di dalam kesabaran, menanti janji Tuhan dalam hidup kita, maka kita juga akan sampai kepada sebuah tahapan disebut dengan sahabatnya Tuhan. Abraham di dalam ujian kesabaran ini, Tuhan membawa Abraham untuk apa? Untuk sabar di dalam sebuah pengharapan bahwa Allah sanggup menepati janjinya di dalam kehidupan daripada Abraham. Demikian juga dengan saudara dan saya. Yakinlah di dalam kita menanti janji Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam pengharapan kita, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menggenapi setiap janjinya di dalam hidup kita. Sekalipun hari ini belum kita alami, sekalipun hari ini belum kita nikmati, tapi yakinlah bahwa di dalam pengharapan kita, Tuhan sanggup menepati setiap janjinya di dalam hidup kita. Yang kedua yang kita perhatikan bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, yaitu Abraham menang atas ujian pengorbanan. Sekali lagi yang kedua, Abraham menang atas ujian pengorbanan. Alkitab berkata di dalam Kejadian 22, dimulai dari ayat yang kedua, di mana Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban persembahan di atas Gunung Moria. Firman Allah dengan jelas berkata bahwa Abraham taat secara mutlak. Taat melakukan apa yang menjadi ujian Tuhan di dalam hidupnya, untuk mengorbankan Ishak anaknya. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang, tetapi kita tahu bersama Abraham menang atas ujian pengorbanan ini. Sehingga Abraham sampai kepada tahapan disebut sahabatnya Tuhan. Dia disebut sahabatnya Allah. Dia disebut dengan Bapa segala orang beriman, Bapa bagi banyak bangsa. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini lewat ujian pengorbanan ini, kita diajar untuk mengerti bahwa iman di dalam setiap kehidupan kita tidak sekedar iman sebatas kita percaya akan janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita, tetapi iman juga membawa kita untuk mengerti bahwa kita pun perlu menyadari iman adalah mengajarkan kepada setiap kehidupan kita untuk rela melepaskan apa yang menjadi hak kita di dalam hidup kita. Kita rela untuk melepaskan atau berkorban, itulah iman. Dan itu dilakukan oleh Abraham. Di dalam Kejadian pasal yang ke-22, Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Lalu ia berfirman, Tuhan berfirman, dikatakan, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku.
Engkau tidak segan-segan. Ini sebuah ujian pengorbanan yang luar biasa. Abraham taat secara mutlak. Bahkan firman Allah berkata, Abraham takut kepada Allah. Dia taat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang-orang percaya, mungkin hari-hari ini Tuhan sedang membawa kita melewati sebuah ujian pengorbanan di dalam hidup kita. Kita harus rela melepaskan sesuatu yang sudah kita nantikan selama ini. Atau yang mungkin menjadi kebanggaan kita selama ini. Menjadi hak kita selama ini. Bahkan hal-hal yang harus kita lepaskan, kita korbankan. Mari kita mau belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan ini. Untuk kita mengerti bahwa melewati proses ujian pengorbanan ini bukan hal yang mudah. Tetapi kalau kita bisa menang melewati semua ini, maka firman Allah berkata, maka Allah memperhitungkan segalanya itu sebagai kebenaran. Dan Abraham menjadi sahabatnya Tuhan. Pagi hari ini biar kita mau bersama-sama belajar dan merenungkan bahwa untuk sampai kepada sebuah tahapan Abraham menjadi sahabat Tuhan, ada dua hal yang kita sudah lihat sebagai bagian dari ujian atas hidup Abraham. Yaitu yang pertama, ujian kesabaran yang mengajar Abraham untuk terus berharap kepada Tuhan. Dan yang kedua, ujian pengorbanan yang mengajar Abraham untuk percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, sekalipun dia harus melepaskan, dia harus berkorban. Tapi pada akhirnya Abraham menang atas ujian-ujian ini. Sebabnya pagi hari ini, di tengah-tengah kita menjalani hidup ini, apapun ujian yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita, teruslah melangkah di dalam pengharapan, teruslah melangkah di dalam iman. Maka saya percaya kita akan sampai kepada sebuah tahapan di mana kita akan menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami semua dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Meteraikan dan tanamkan dalam hati kami. Firman itu boleh menjadi rema, menjadi berkat di dalam kami melangkah di hari-hari ini. Berkati hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, dan pekerjaan kami. Berkati iman kami, pengharapan kasih kami kepadamu diberkati Tuhan. Demikian juga Tuhan, sepanjang hari yang kami jalani ini. Pelihara kami, jaga, lindungi, dan pagari kami. Karuniakan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Umat-umat-Mu yang dalam keadaan lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang dalam keadaan putus asa Tuhan beri pengharapan. Bahkan yang dalam pergumulan, dalam masalah, beri kemenangan, jalan keluar di dalam hidup mereka. Umat-umat-Mu yang sakit, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Engkau jamah, pulihkan, dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.